Di hari Senin ini, untuk sesi yang pertama di hari Senin, saya akan ditemani dengan Pak Frendy sebagai co-host, ya. Lalu juga ada Dewan Juri yang nanti akan diperkenalkan oleh Pak Frendy. Saya akan menyampaikan peraturan selama kita mengikuti presentasi, baik untuk peserta maupun untuk audiens. Yang pertama, audiens bisa mute mic selama sesi berlangsung. Lalu yang kedua, durasi untuk presentasi setiap tim itu 15 menit. Dan untuk tanya jawab terhadap Dewan Juri diberikan waktu untuk 10 menit. Jadi dengan durasi presentasi 15 menit dan tanya jawab 10 menit, kami harapkan bisa dimaksimalkan. Lalu saya akan mengecek untuk SMA Citra Berkat Surabaya, apakah sudah standby, sudah hadir? Atau yang mewakili SMA Citra Berkat Surabaya? Baru saya satu. Oke, terima kasih. Lalu untuk SMK Swadaya Semarang, apakah sudah hadir? Sudah. Oke, terima kasih untuk SMA Citra Berkat Surabaya dan untuk SMK Swadaya Semarang. Baik, selanjutnya kita akan perkenalan Dewan Juri dan tim secara singkat yang akan dipandu oleh co-host saya, rekan saya Pak Frendy. Saya persilakan. Oke, cek bisa mendengar suara saya? Ya, terima kasih Pak Aris untuk waktu yang sudah diberikan. Baik, untuk hari ini saya akan memperkenalkan Dewan Juri kita. Yang pertama ada Bapak Agus Nugroho MPD. Selamat datang, Bapak. Kemudian Dewan Juri yang kedua ada Bapak Profesor Dr. Edi Cahyono MSc. Selamat datang, Prof. Edi. Selamat datang, selamat siang. Ya, siang. Terima kasih, Bapak. Yang ketiga ada Bapak Haryanto Kusumo Halim MSc. Selamat datang, Bapak Haryanto. Ya, baik. Itu untuk Dewan Juri kita hari ini. Kemudian untuk yang sesi pertama, yang akan melakukan presentasi adalah dari SMA Citra Bergat Surabaya. Baik, silakan untuk persiapan dari SMA Citra Bergat Surabaya kita berikan 5 menit. Silakan untuk kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk presentasi 15 menit dan sesi tanya jawab dengan Dewan Juri 10 menit. Seperti itu. Baik, untuk SMA Citra Bergat Surabaya, apakah sudah siap? Halo, cek. SMA Citra Bergat. Ya. Ya, terima kasih. Apakah sudah siap untuk timnya? Tunggu sebentar. Oke, kita berikan masih 3 menit lagi ya. Mohon untuk segera dihubungi teman-temannya. 4 menit, jika tidak hadir yang keduanya, silakan bisa langsung dimulai untuk presentasinya. Oke? Kak, mohon maaf mau bertanya. Silakan. Passcode-nya apa ya? Apakah ada? Karangturi. Besar semua, kapital. Karangturi. ID-nya sudah dapat? ID. ID meetingnya? Oh, sudah. Temannya? Sudah ya? Oke. Terima kasih, Kak. Ya. Sembari kita menunggu persiapan dari SMA Citra Berkat Surabaya, tadi sudah disampaikan kalau untuk presentasi kita berikan waktu 15 menit. Nanti jika waktu sudah kurang dari 5 menit, kami akan memberikan tanda dengan cara mengangkat jari, itu artinya waktu untuk presentasi tinggal 5 menit. Itu ya, untuk pemberitahuan. Terima kasih. Oke, baik. Untuk persiapan dari SMA Citra Bergat Surabaya,
Saya kira sudah habis waktunya. Silakan bisa untuk mulai presentasinya. Dari SMA Cita Berkas Surabaya, kami persilakan. Baik, selamat pagi para peserta dan Dewan Juri. Kami dari SMA Citra Berkat Surabaya. Kami akan mempresentasikan PowerPoint kami, yaitu pemanfaatan daun singkong menjadi peluang bisnis keripik dendeng daun singkong. Perkenalkan, nama saya Helga Karissa Putri. Saya menjadi seorang desainer di sini. Yang pertama adalah abstrak. Yang pertama adalah banyaknya beredar cemilan yang kurang sehat dan bermanfaat. Lalu yang kedua adalah sayuran hijau yang bersifat asam basa dapat diolah menjadi cemilan sehat. Lalu yang ketiga, peluang usaha keripik dendeng daun singkong sangat menjanjikan. Untuk pendahuluannya, teknologi sekarang semakin berkembang, membuat masyarakat dapat membuka peluang usaha baru. Tapi tidak semua usaha ini itu sehat. Dan untuk usaha kami itu kami menggunakan keripik sebuah sayur dendeng yang sehat bagi tubuh dan bernilai jual rendah. Kami memilih keripik karena remaja saat ini sangat menyukai keripik. Untuk tujuan mengetahui manfaat dan kandungan daun singkong, lalu mengetahui cara pembuatan keripik dendeng daun singkong, lalu mengetahui peluang usaha keripik dendeng daun singkong. Metode penelitiannya, jenis penelitian, deskripsi kuantitatif. Yang kedua ada sumber data dari 2 guru profesional di bidang IPA SMA Citra Berkat Surabaya dan 142 murid SMA Citra Berkat Surabaya untuk pengambilan angket pertama dan kedua. Lalu untuk teknik pengumpulan data, ada wawancara dan angket digital. Lalu untuk teknik pengolahan data, ada analisis statistika deskriptif. Peluang usaha, hasil wawancara manfaat daun singkong dari guru kimia yaitu Pak Hari. Beliau menyatakan bahwa daun singkong banyak mengandung vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan, begitu pula klorofil yang terkandung dalam daun singkong. Manfaat daun singkong, lalu ada dari guru biologi, Pak Dharma, itu menyatakan bahwa manfaat daun singkong yaitu sebagai sumber mineral, yaitu zat besi yang digunakan untuk proses pembentukan darah. Berikut adalah hasil survei manfaat daun singkong dari siswa SMA Citra Berkat Surabaya. Kami mendapat jawaban ada bagus untuk pencernaan, untuk meningkatkan antioksidan dan regenerasi sel, lalu ada sumber antioksidan untuk pencernaan metabolisme tubuh. Lalu ada juga jawaban yang tidak pernah mendengar manfaat dari daun singkong. Lalu juga ada yang menjawab memiliki manfaat yang baik untuk tubuh dan bermanfaat sebagai sumber energi. Ini merupakan proses pembuatan dari keripik dendeng daun singkong. Mulai dari step yang pertama, pemilihan daun singkong tidak boleh yang terlalu tua ataupun terlalu muda. Harus yang masih terlihat seperti berwarna hijau. Karena kalau terlalu tua, teksturnya akan berbeda. Step yang kedua, mencuci daun singkong dengan air bersih dibilas dengan air mengalir. Selanjutnya, rebus daun singkong dengan air mendidih agar lebih steril untuk menghilangkan racun-racun yang terdapat dalam daun singkong. Keempat, daun singkong ditiriskan, air rebusan dibuang. Dan yang kelima, potong dan haluskan daun singkong dicincang kecil-kecil. Step keenam, dicampurkan dengan bumbu, tepung, dan telur yang sudah disediakan. Yang ketujuh, bungkus dengan daun pisang atau plastik untuk dikukus kurang lebih selama 10-15 menit. Selanjutnya, angkat dan pipihkan sampai tidak terlalu panas, baru dipotong dan digiling sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, dikeringkan dengan cara dijemur dengan sinar matahari sekitar 1-2 hari. Step yang terakhir, menggoreng daun singkong yang sudah kering dengan minyak panas. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Peluang usaha daun singkong berdasarkan tujuan. Jenis makanan ringan ala dengan survei yang kami ambil pada Oktober 2019 dengan pertanyaan jenis makanan ringan yang Anda sukai, jawaban tertingginya adalah titik dengan 38 suara,
Dan apakah Anda menyukai daun singkong? Jawaban tertingginya adalah tidak dengan 39 suara. Dan untuk feedback yang kami ambil pada bulan Desember 2020 dengan pertanyaan, apakah Anda menyukai kendang? Jawaban tertingginya adalah ya dengan 25 suara. Dan apa rasa kendang favorit Anda? Jawaban tertingginya adalah pedas dengan 12 suara. Marketing dan event yang pernah Kendang ikuti, pertama ada media publikasi secara online, yaitu Tokopedia, @kendang_sby, dan Instagram, @kendang_sby. Dan untuk eventnya ada program sekolah, lomba Jawa Pos Jawa Timur, dan pameran pendidikan. Berikut adalah poster-poster Kendang. Kesimpulannya adalah, pertama, daun singkong itu kaya akan manfaat. Dan yang kedua, daun singkong dapat diolah menjadi makanan atau cemilan yang disukai banyak orang. Dan yang ketiga, peluang usaha keripik daun singkong bisa jadi salah satu pertimbangan usaha kuliner karena bahan bakunya yang murah dan mudah didapatkan. Berikut adalah pustakanya, dan jurnal yang menjadi landasan teori karya kami adalah Peluang Bisnis oleh Mariyati dan Pembuatan Keripik Daun Singkong oleh Oktanin. Tata usaha kami. Kami sudah berdiri sejak tahun 2018. Kendang merupakan singkatan dari keripik dendeng daun singkong. Berbahan dasar utama sayuran yaitu daun singkong. Merupakan makanan ringan yang sehat. Disebut dendeng karena proses pembuatannya sama seperti membuat dendeng. Sedangkan disebut keripik karena proses pembuatannya yang digoreng dan teksturnya yang renyah sama seperti keripik. Keripik juga merupakan makanan ringan yang sehat yang digemari oleh remaja. Sejauh ini kami sudah memiliki 3 varian rasa, yaitu original, pedas, dan rendang. Keunggulan dari produk kami adalah kualitas terjamin, tidak mengandung bahan pengawet maupun MSG. Daun singkong merupakan daun khas Indonesia. Sehat dan bergizi, membuat remaja menyukai sayur, dan harganya yang terjangkau. Target pasar dari produk kami secara geografi, Surabaya Barat, kawasan Citraland. Dan secara psikografi, tidak menyukai sayuran dan menyukai sayuran. Secara demografi, usia 7-60 tahun, gender bisa pria maupun wanita, pekerjaan pelajar, mahasiswa, dan wira swasta, segmen pasarnya semua kalangan. SWOT dari produk kami. Strength berbeda dari dendeng biasanya. Kemasan ramah lingkungan, tidak menggunakan MSG dan bahan pengawet. Weakness-nya tekstur tidak mirip dendeng. Kemasan belum menarik, logo tidak tahan air, belum mencantumkan keterangan halal, belum bisa memproduksi dalam jumlah yang besar. Opportunity-nya memiliki kesempatan mengembangkan dan memasarkan keripik dendeng daun singkong. Treat-nya kurang diminati masyarakat karena adanya pesaing baru. Ini merupakan grafik keuangan dari produk kami. Keuntungan Kendang dalam 1 tahun selama 3 bulan penjualan, karena kami hanya berjualan kalau ada event. Jadi modal kami di bulan Februari 100, sedangkan modal kami di bulan April 200 itu merupakan modal akumulasi dari bulan sebelumnya. Jadi kami memutarkan uang dari yang bulan sebelumnya untuk ke bulan berikutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Ini merupakan contoh bentuk fisik dari produk kami. Untuk yang mau order bisa ke Instagram kita. Untuk Dewan Juri, kami berikan waktu 10 menit untuk memulai tanya jawab terhadap hasil dari presentasi SMA Citra Berkat Surabaya. Bisa dimulai sekarang, terima kasih. Oke, terima kasih dari host. Selamat pagi adik-adik semua. Presentasinya cukup menarik dan
luar biasa. Ini bisa coba lihatkan prototipenya atau sampel kritiknya tadi gimana? Kemasannya atau apa itu? Coba. Untuk fisiknya, Oke, ini tampak itu depan. ya itu anunya ya. Packagingnya ya. Coba Ya. isinya bisa dibuka. Isinya coba dikeluarin. Ini bentuknya kayak gini. Oke. Ya, gini. Ya, sebelum Dewan Juri bertanya, nih perkenalan nanti Dewan Jurinya saya sendiri Pak Agus Nugroho. Kemudian ada Prof. Edi dan ada Pak Arjanto. Untuk selanjutnya kami persilakan Prof. Edi untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada adik-adik sekalian peserta ini. Terima kasih Pak Agus. Selamat adik-adik dari SMA Citra Surabaya. Sudah sampai ke babak ini. Yang saya tanyakan permasalahan pertama tadi, ya, kemasan tadi sudah disinggung Pak Agus, kandungan dan manfaat. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Ya, dari permasalahan pertama yang Anda tuliskan tadi, salah satunya kan kandungan dan manfaat dari keripik singkong yang Anda buat ini. Pertanyaan saya begini, sudah terjawabkah dari pekerjaan yang sudah Anda lakukan ini, dari pertanyaan itu? Sudah. Jawabannya Kan gimana? Sumbernya bagaimana? Ya. Seperti dari testi yang sudah kami dapatkan, kan itu sudah dijual. Jadi ya bermanfaat, tidak sakit, sehat. Kan biasanya ciki-ciki kan ada kayak yang buat seret tenggorokan, yang buat batuk. Ya, itu orang-orang yang beli produk kami itu nggak sakit gitu. Belum ada Ya. gejala. Ya sebenarnya jauh ya kalau dari data, maksudnya dari eksperimen itu jauh ya. Tapi Anda sudah berusaha untuk menjawab itu. Tapi yang perlu saya sampaikan, perhatikan sumber data itu bukan dari guru, mestinya Anda bisa dari literatur itu. Nah, salah satu literatur yang Anda baca tadi tentang pembuatan yang sama dari keripik singkong. Apa bedanya dengan yang sudah dilakukan pakai yang Anda baca? Kalau yang dari jurnal yang dibaca itu kan pembuatan keripik singkong. Sedangkan kalau kita kan keripik dendeng daun singkong, jadi modifikasi. Kalau di jurnal yang dibaca itu hanya prosesnya itu cuma daun singkong tidak diolah terlebih dahulu, hanya langsung diberi bumbu dan tepung lalu digoreng. Masih berbentuk daun. Sedangkan kita kan modifikasi, sudah merupakan ada bumbunya biar menghilangkan racun-racun juga. Jadi kita ada proses perebusan, terus pengkukusan, dan penggorengan. Sedangkan jurnal yang saya baca hanya perebusan dan penggorengan. Oke, baik. Ya, dari saya cukup, Pak Agus. Oke, makasih Pak Edi. Selanjutnya, kami mohon untuk Pak Arjanto bisa memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Oh ya, terima kasih, luar biasa presentasinya adik-adik SMA Citra Berkat. Saya mau tanya tadi, kok ada makanan asam basa itu yang dimaksud apa ya? Oh, yang dimaksud dalam maksud asam basa itu daun singkong, karena daun singkong kan bersifat asam basa, sayuran hijau. Loh, maksudnya asam atau basa? Basa. Bukan asam toh? Bukan. Tahu nggak bedanya ya, asam atau basa, tahu bedanya ya? Oh, tahu. Bedanya apa? Asam dan basa bedanya apa? Kalau asam itu pH-nya lebih dari mulai 1 sampai 6 sampai 7. Sedangkan 7 itu pH-nya netral, kalau basa itu ini. Gimana? Kalau asam itu yang pH-nya kurang dari 7, sedangkan basa itu yang lebih dari 7. Oke. Terus tadi kan katanya vitamin C-nya banyak. Banyak itu berapa sih dalam kandungannya? Ada nggak ukurannya? Vitamin C-nya berapa?
berapa miligram per kilogram atau berapa apa? Ada nggak? Atau per servingnya? Itu satu bungkus itu isinya berapa gram? Kendangnya? Sekitar 80 gram. 80 gram. 80 gram. Isinya vitamin C berapa miligram? Tahu nggak? Sejauh ini sih kita kayak belum melakukan percobaan, tapi kita hanya research dari Oke. jurnal-jurnal kalau daun singkong itu ini. Oke, tadi prosesnya ada rebus, kukus, goreng gitu, betul ya? Ya. Betul. 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 Rebus, kukus, goreng gitu ya? Iya. Iya. Berarti ada 3 jenis pemanasan ya? Mm-mm. Itu vitamin C direbus saja sudah hampir semua hilang loh. Apalagi kalau terus dikukus terus digoreng gimana? Bisa menjelaskan nggak? 3 kali dipanaskan bisa habis loh vitamin C-nya. Kita sih lebih ke fokus kan kalau daun singkong sendiri kan ada racun cyanidanya. Jadi kita melakukan proses itu untuk menghindari penghilangan racun itu. Oh, oke. Terus supaya racunnya hilang. Tapi vitaminnya habis nggak apa-apa ya? Mungkin. Vitaminnya. Oke. Mungkin hanya sedikit. Gitu ya. Terus satu lagi terakhir itu kan digoreng pakai minyak goreng mestinya ya. Iya. Itu daya tahannya melempem berapa? Kemute. Kenapa, Pak? Supaya belum sampai itu melempem berapa lama disimpan? Kadaluarsanya kan? Kadaluarsanya Iya. selama 1 bulan. Itu kalau disimpan dalam ruangan. Tapi kalau disimpan masuk kulkas bisa bertahan sampai 2 bulan. Dalam kondisi sudah digoreng. Oke. Ya, terima kasih Pak. Monggo. Oke, Arjanta. Bisa ada berapa menit, Mas? Masih ada 3 menit, Pak. Sekitar 3 menit. Oke, ya. Ini direview gini untuk adik-adik sekalian. Pertanyaan dari Pak Arjana dan Prof. Edi tadi. Jadi, nah menurut kami sebenarnya kalau dari riset ini agak jauh sekali kan gitu. Tapi kalau adik-adik larinya kepada kewirausahaan, kepada bisnis kuliner mungkin bisa karena permainan marketing pasar itu adik-adik seperti jual packagingnya itu menarik, itu sudah jadi nilai jual tersendiri. Tapi dari data riset itu seperti yang dikatakan Pak Janto dan Prof. Edi tadi, misalnya dengan pemanasan itu ada teknik sendiri agar vitaminnya tidak hilang, karena di dalam daun itu pasti ada unsur-unsur yang itu mendukung vitamin tadi, yaitu flavonoid dan lain sebagainya, itu kan rata-rata ada di daun. Dan daun singkong itu sangat riskan karena ada beberapa orang yang tidak boleh mengkonsumsi daun singkong kan gitu, yang kena diabetes atau kena asam urat, itu kan sangat disarankan untuk tidak mengkonsumsi daun singkong. Jadi di situ harusnya adik-adik harus menyantumkan ini dikonsumsi oleh siapa, itu harus dicantumkan, itu akan menjadi nilai tersendiri kan gitu. Jadi data risetnya besok diperbarui, yang terkandung yang ditanyakan Prof. Edi tadi, yang terkandung itu jawabannya jangan dari testimoni atau dari wawancara, tapi harus ada data ilmiah, boleh diambil dari sumber jurnal maupun sumber ilmiah lainnya. Jadi nanti kalau di kemasan itu nanti seperti yang ditanyakan tadi Pak Arjanto tadi, kandungan gizinya berapa kalori, itu dalam sekian gram itu berapa kalori, nanti bisa dilanjutkan di situ. Oke, gitu. Selamat adik-adik sekalian. Semoga nanti hasilnya memuaskan, sukses selalu, jangan patah semangat. Kalaupun tidak menjadi ilmuwan, bisa menjadi seorang bisnismen atau wirausahawan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Dewan Juri, baik dari Pak Agus Nugroho, dari Prof. Edi, maupun dari Pak Haryanto Halim. Terima kasih untuk SMA Citra Berkat dari Surabaya. Untuk sesi yang pertama kita sudah selesai. Untuk para peserta dari sesi pertama, kami ucapkan terima kasih dari SMA Citra Berkat Surabaya dan SMK Swadaya Semarang. Kami ucapkan terima kasih, dan nanti kita akan
bersambung lagi di pukul 13.00 untuk sesi yang kedua. Untuk Dewan Juri kami mohon untuk bisa join lagi kembali di Zoom pada pukul 13.00. Terima kasih untuk kebersamaan kita di sesi yang pertama siang ini. Selamat siang, salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.